Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah hari ini? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Materi pembelajaran yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang sikap hidup bersatu di sekolah. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama, dengan menonton dan menyimak video kali ini, anak-anak ustazah bisa memahami sikap hidup bersatu di sekolah. Yang kedua, setelah menyimak video ini, anak-anak ustazah bisa menyebutkan contoh sikap yang mencerminkan hidup bersatu di sekolah. Yang ketiga, setelah menyimak video pembelajaran ini, anak-anak ustazah bisa menyebutkan contoh kegiatan yang dapat meningkatkan persatuan di sekolah. Nah, tujuan yang keempat adalah setelah anak-anak ustazah mendengarkan dan menyimak video ini, anak-anak ustazah bisa menyebutkan manfaat hidup bersatu di sekolah. Yuk kita baca teks cerita berikut ini. Judulnya, Meminta Maaf. Ketika istirahat, Adit tidak sengaja menyenggol Coki. Coki pun terjatuh. Adit meminta maaf kepada Coki, tetapi Coki tidak mau memaafkan Adit. Keesokan harinya, Coki dan Adit piket pada hari yang sama. Coki masih memusuhi Adit, sehingga Coki ingin piket sendiri. Coki merasa lelah dan tidak bisa menyelesaikan tugas piketnya. Kemudian Adit membantu Coki. Mereka berbaikan kembali dan Coki pun meminta maaf kepada Adit. Tugas piket akan menjadi ringan jika kita kerjakan bersama-sama. Tugas piket juga akan cepat selesai jika dilakukan bersama-sama. Bermusuhan akan merugikan diri sendiri. Permusuhan tidak mencerminkan sikap bersatu. Dari teks bacaan cerita tadi, maka dapat kita simpulkan, yang pertama, sikap Coki merupakan sikap yang tidak mencerminkan hidup bersatu. Yang kedua, melaksanakan piket kelas merupakan contoh kegiatan yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan di sekolah. Yang ketiga, tugas piket akan menjadi ringan jika dilakukan bersama-sama. Yang keempat, tugas piket akan cepat selesai jika dilakukan bersama-sama. Dan yang kelima, memaafkan akan menghindarkan diri dari pertengkaran. Yang keenam, bermusuhan akan merugikan diri sendiri. Yang ketujuh, bermusuhan tidak mencerminkan perilaku hidup bersatu. Sekarang kita lihat contoh sikap yang mencerminkan hidup bersatu di sekolah. Yang pertama, bekerja sama dengan siapa saja di sekolah dalam aktivitas kebaikan. Misalnya, bekerja sama saat piket kelas, bekerja sama saat membersihkan sekolah. Nah, bekerja sama untuk kelasnya agar tertib dan lain-lain. Sikap yang kedua, tidak memilih-milih teman. Nah, dengan tidak memilih-milih teman, persatuan dan kesatuan di sekolah akan meningkat. Yang berikutnya, saling tolong-menolong. Nah, ini ustazah sudah sering lihat ketika
sekolah anak-anak ustazah sudah banyak yang memiliki sikap saling tolong-menolong. Contohnya, ketika temannya menurunkan bangku, ternyata bangkunya berat. Nah, anak-anak yang lain segera membantu temannya untuk mengangkat bangku tersebut atau menurunkan bangku tersebut. Nah, misalnya lagi, ada temannya yang tidak membawa pensil, maka anak ustazah yang lain menawarkan atau meminjamkan pensilnya. Nah, ini adalah contoh sikap saling tolong-menolong. Selanjutnya, saling menghargai. Nah, saling menghargai ini contohnya ketika diskusi. Anak-anak ustazah menghargai pendapat temannya yang lain, sehingga menciptakan hidup bersatu di sekolah. Berikutnya, saling menghormati. Nah, anak-anak ustazah hormati guru, kepala sekolah. Nah, untuk menghormati ini adalah sikap kepada yang lebih besar atau yang lebih tua. Berikutnya, saling menyayangi. Saling menyayangi misalnya kepada adik kelas, kepada teman, juga kepada guru. Dengan sikap ini, anak-anak ustazah sudah mencerminkan hidup bersatu di sekolah. Sekarang, contoh kegiatan di sekolah yang mencerminkan hidup bersatu. Banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan di sekolah yang mencerminkan hidup bersatu. Nah, antara lain, yang pertama, melaksanakan piket kelas bersama. Yang kedua, membersihkan sekolah bersama, misalnya kerja bakti atau gotong royong. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. Yang keempat, membantu teman di sekolah yang sedang kesulitan. Yang kelima, diskusi bersama. Yang keenam, main bersama teman. Dan yang ketujuh, berbagi dengan teman. Nah, sekarang kita bahas manfaat hidup bersatu di sekolah. Manfaat hidup bersatu di sekolah sangat banyak, antara lain terciptanya hidup rukun, tentram, dan nyaman di sekolah. Dengan hidup bersatu, anak-anak ustazah akan senang berada di sekolah karena hidup rukun, tentram, dan nyaman. Berikutnya, dapat menghindari perselisihan, pertengkaran, dan perpecahan. Dengan hidup bersatu, anak-anak ustazah sudah menciptakan lingkungan tanpa perselisihan, pertengkaran, dan perpecahan. Nah, berikutnya, proses belajar mengajar di sekolah menjadi lancar. Dengan anak-anak ustazah bersatu di sekolah, maka belajar mengajar di kelas akan menjadi lancar. Kenapa? Karena di kelas tidak ada yang ribut, tidak ada yang bertengkar. Berikutnya, sekolah menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, kalau lingkungan persatuan dan kesatuannya kuat, insya Allah anak-anak ustazah akan merasa nyaman berada di sekolah, sehingga belajarnya pun menjadi lebih semangat, nyaman, dan lain-lain. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita. Semoga anak-anak ustazah mudah memahami pembelajaran hari ini. Jazakumullahu khairan. Jika ada yang kurang dipahami, silakan bertanya kepada ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.